Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya juga kita dapat berkumpul lagi dalam Zoom meeting sore ini untuk kegiatan apa saya lupa. Ini berkreasi membuat video pembelajaran dengan Kapkut. Narasumber sore ini yaitu Guru Janhadi Sumarta Sarjana Pendidikan. Untuk adapun susunan acara hari ini yaitu pembukaan, lalu yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Pakai nggak guru? Langsung Lalu Guru Dian aja. lalu mendengarkan Mars Komet, lalu kita langsung ke narasumber. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara sore hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mendengarkan lagu Mars Komet, Guru. Tolong. Guru Jan ada stek enggak? Tahu ya. Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi. Videonya nggak muncul Guru ya? Kemampuan kontribusi bagi negeri. Video masuk Guru? Videonya nggak muncul ya? Apa yang Berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah. Di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet. Kita ukir prestasi, jangan bimbang, jangan lagi ragu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Tadi videonya tidak masuk Guru ya? Hanya musik ya? Iya. Iya. Nggak Mau apa-apa. diulang? Nggak apa-apa. Ya, lanjut aja.
Silakan guru. Mana guru? Keluar ya beliau. Atau saya langsung share materi ini. Oke. Untuk profilnya belum ya? Atau terlempar lagi guru Dian. Ya, Guru Dian. Oke, langsung boleh saya sambung sedikit ya rekan-rekan semua bahwa hari ini kita akan belajar tentang untuk pengeditan video, kreasi video menggunakan CapCut ya. Jadi mungkin selama ini kawan-kawan juga sudah akrab dengan Filmora atau mungkin aplikasi-aplikasi lain. Hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan CapCut. Kelebihannya CapCut ini mungkin nanti akan diterangkan oleh Guru Jan Hadi ya. Oke, sore ini pematerinya sangat luar biasa saya kira. Beliau ini juga aktivis dari Sekolah Literasi Indonesia dan juga di bawah dari Dompet Duafa. Beliau juga dari guru penggerak angkatan 4 ya, dan juga beliau ini juga aktif sekali menggunakan membuat video-video pembelajaran ya. Jadi mungkin nanti ilmunya akan kita serap dan kawan-kawan bisa belajar tentang bagaimana sih kita mengedit video dengan sederhana dan juga lebih istimewanya mungkin kita juga terbebas dari watermark ya. Baik, kita langsung saja materi pada sore hari ini kepada Guru Jan Hadi. Silakan. Silakan Guru. Baik. Terima kasih Guru Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan guru, Guru Ali, Guru Nurholis, Guru Hakim, Guru Isna, Guru Fitri, Guru Miranda, dan Guru Gina. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Jadi hari ini kita akan sharing nih di Mora kegiatan Mora Komet ini tentang bagaimana membuat video yang mungkin guru-guru sudah pernah membuat video pembelajaran. Bagaimana cara membuatnya? Intinya membuat video pembelajaran itu mungkin membuat video ya. Membuat video itu mungkin mudah dengan kita langsung shoot, langsung kita share. Tapi mungkin ternyata banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan mungkin dalam pembuatan background, baik itu virtual maupun real background. Baik, saya akan share, coba share. Mohon izin saya share menggunakan PDF ya Guru Ali, karena saya takutnya nanti di PowerPoint nggak jalan. Siap. Guru-guru sekalian. Iya, kelihatan Guru. Ya, kelihatan Guru. Ya. Baik, jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan Mora ke-4. Bentar Guru ya, kalau nggak salah kelima ya. Kelima kalau nggak salah. Keempat. Ketiga kita kemarin offline dan ini ketemu lagi online. Pertemuan keempat hari ini kita akan sharing bagaimana cara membuat video pembelajaran, membuat video yang benar seperti itu, yang mungkin sesuai dengan cara pembuatan video pembelajaran yang baik. Baik, sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri. Ini nama saya tinggal tidak jauh dari Paramount. Saya tinggal di Jalan Siaran. Jadi mungkin Guru Ali sudah pernah ke rumah saya, jadi rumah saya tidak terlalu jauh. Status kalau sekarang tidak lagi SMA 1 tapi sudah SMA 2, sudah menikah anak 2. Kalau hobi ya seperti anak-anak, ya calistung. Senang membaca, senang menulis juga, menulis mungkin di sosial media ya menulisnya. Jadi belajar juga dari guru-guru Ali dan guru-guru lainnya bagaimana cara membuat caption yang baik sesuai dengan video yang mungkin kita share ke sosial media. Terus tadi saya juga sharing sama Guru Nurholis, saya juga senang musik, senang bernyanyi, ya. Walaupun ya suara tidak terlalu bagus dengan artis-artis yang lainnya. Mungkin juga kalah dengan Guru Nurholis yang suka menyanyi, ya. Itu. Pendidikan yang saya tempuh, rekan-rekan guru, saya pernah mengambil atau menempuh di Universitas PGRI, mengambil bahasa Inggris. Jadi mungkin sedikit-sedikit bahasa-bahasa Inggris bisa saya pahami. Dan juga karena saya berada di naungan sekolah dasar, saya mengambil linearitas untuk menjadi guru kelas di
Universitas Terbuka, mengambil S1 PGSD. Ya, alhamdulillah sampai alhamdulillah diangkat menjadi ASN P3K. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Ini pengalaman saya sedikit, mungkin bisa dibaca ya guru-guru. Jadi saya bekerja di sekolah dasar negeri 173, juga mengajar kursus, tidak melupakan ilmu yang sebelum saya menjadi seorang PGSD. Saya juga menjabat ya atau dipercaya untuk menjadi sekretaris di aktivis SGI Sumsel. Terus juga pernah mengikuti trainer SGI School Master Teacher dari Sekolah Guru Indonesia yang sekarang juga menaungi Komet. Sempat pada saat COVID menjadi relawan juga ya dari Himpuni UT Universitas Terbuka, dan alhamdulillah dari share dari materi-materi membuat video pelajaran juga saya menerima HKI di hak kekayaan intelektual dari video pembelajaran online pada saat pandemi kemarin. Saya juga sebagai pengajar juga di ekstrakurikuler bahasa Inggris pada MTS Negeri 2 Palembang. Dan terakhir saya juga mengikuti guru penggerak bersama Guru Ali juga di angkatan 4, dan alhamdulillah juga dipercaya Guru Ali untuk bersama-sama di komunitas Komet ini sebagai PJ dari publikasi. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Baik, kita masuk ke bagaimana cara membuat media pembelajaran. Sebelumnya juga kita harus tahu dulu bagaimana atau pengertian e-learning itu dalam proses pembuatan secara online. Dalam pembuatan video itu sudah pasti ada beberapa yang harus kita pahami, bahwa pembuatan video itu ada namanya visual dan juga audio. Nah, seperti yang guru-guru lihat pembuatan visualisasi. Jadi visualisasi itu apa yang guru-guru lihat. Jadi visualisasi artinya gambar. Pada saat kita membuat video pembelajaran itu pasti ada visualisasinya. Jadi kalau kita hanya mendengar suara itu udah masuk artinya dalam bentuk audio saja, ya. Nah, tapi kalau dalam membuat video pembelajaran sudah pasti ada visualisasinya. Kalau kita mau membuat tentang musik, tentang menerangkan musik, pasti ada visualisasinya. Tidak hanya dalam bentuk suara. Seperti misalnya kita lihat sebuah video klip musik pasti ada visualnya. Nah, makanya seperti itu juga cara membuat video pembelajaran, pasti ada visualisasinya agar orang lebih mengerti, tidak hanya menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, dalam pembuatan visual, rekan-rekan semuanya, jadi kita ada komponen yang namanya background, terus ada objeknya, terus juga ada subjeknya. Nah, dalam pembuatan itu juga biasanya ada background tadi yang sudah sempat saya bahas juga dengan Guru Noris, bahwa pembuatan background itu bisa dalam bentuk virtual, ya, yang sebelah kiri ini dalam bentuk virtual, dan juga sebelah kanan ada juga dalam bentuk menggunakan real background, jadi background langsung, ya. Jadi mungkin yang background langsung itu yang bisa ditampilkan, jadi tidak menggunakan virtual tapi menggunakan background langsung. Nah, tapi pasti di dalamnya itu terdapat ada objek, ada subjek, terus ada backgroundnya, background virtual atau background real backgroundnya. Tadi kata saya tadi, kalau misalnya pembuatannya itu backgroundnya tidak hanya dalam bentuk real background, sudah pasti misalnya lagi di tempat mungkin di ruang tamu, lagi di mana, itu kalau dalam bentuk real background, pasti di sana juga ada objek yang terlihat seperti itu. Nah, bisa rekan-rekan perhatikan ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan, ya. Ini ada sebuah virtual. Menurut rekan-rekan yang mana yang kira-kira yang paling menarik untuk dilihat? Saya akan menunjukkan ada 3. Ini yang pertama, terus ini yang kedua, dan ini juga virtual yang ketiga. Kira-kira dari 3 virtual tadi, yang mana yang paling menurut rekan-rekan menarik? Apakah yang pertama, apa yang kedua, atau yang ketiga? Yang mana kira-kira yang paling menarik? Yang ketiga, yang kedua, atau yang pertama? Yang pertama, oke. Menurut Guru Nurholis yang paling menarik itu yang pertama, ya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam pembuatan video, ya.
Memang seperti yang dilihat ini yang paling menarik. Nah, tapi bagaimana? Nah, kita akan lihat. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan tadi, dalam pembuatan komponen visual itu pasti ada menggunakan real background, juga ada menggunakan virtual background. Nah, ini kalau dia menggunakan misalnya real background, ya. Mungkin bisa terlihat kalau orang lagi sharing sesuatu, pasti terlihat ada di sana apa yang dilihat, mungkin ada laptop atau ada apa, karena dia dalam bentuk real background. Pasti itu terlihat, ya. Kalau misalnya di dindingnya ada bercak, itu terlihat pasti. Itu kalau dia menggunakan real background. Tapi pasti dalam pembuatan dalam komposisi visual itu pasti tadi ada objeknya, ya pasti ada backgroundnya, juga ada subjeknya, ada orangnya yang akan menerangkan. Nah, misalnya ini kita akan mulai dalam persiapan dalam membuat video pembelajaran atau video e-learning. Nah, misalnya bagaimana kalau di rumah rekan-rekan tidak ada background yang kosong, misalnya seperti itu, ya. Tapi backgroundnya rapi. Nah, itu bisa juga digunakan untuk penggunaan apa namanya video pembelajaran atau video untuk sharing, ya. Nah, tapi bagaimana kalau dia terlihat tidak menarik seperti ini, ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini backgroundnya dia menggunakan real background. Nah, real background ini seluruhnya terlihat objeknya, tidak hanya subjeknya, tapi objek yang lainnya terlihat. Nah, yang seperti ini kalau dalam pembuatan video pembelajaran ini menjadi tidak apa ya? Sama seperti saya tadi sedikit berbicara dengan Guntur Holis, saya tidak hanya melihat beliau, tapi saya melihat objek-objek yang lainnya ketika menggunakan real background seperti ini. Nah, kita akan bahas bagaimana apa namanya point of interest, ya. Nah, dalam pembuatan media, dalam pembuatan video pembelajaran atau media pembelajaran, yang perlu diperhatikan itu yaitu point of interest-nya. Ya, seperti ini. Kalau dilihat apa sih bedanya? Oke. Kalau kita lihat, subjeknya lebih dominan terlihat daripada objek di belakangnya. Jadi kalau kita bilangnya seperti blur. Nah, itu ya. Jadi seperti blur. Jadi kalau mungkin gambar ini adalah gambar real background, jadi caranya artinya merubah background ini menjadi blur. Jadi yang terlihat subjeknya. Jadi ini lebih point of interest-nya. Ini juga gambar ini. Jadi ini kelihatan kupu-kupunya. Bukan hanya background di belakangnya. Mungkin ini kalau tidak di blur, ya background di belakangnya ada bunga mawar. Terlihat semuanya. Jadi kita tidak terlihat POI-nya, point of interest-nya. Nah, seperti ini kalau dia menggunakan real background. Nah, ini kalau guru-guru atau rekan-rekan lihat di sini, di mana poinnya? Ada POI-nya? Ada nggak point of interest-nya? Tidak ada di sini, karena seluruhnya jadi point of interest kalau dia dalam bentuk seperti ini. Jadi kita Lebih mau tertarik di lihat, belakangnya, Guru. iya, kita mau lihat subjeknya, tapi kita juga menarik yang di belakangnya. Jadi mungkin paling menarik yang di belakangnya kalau terlihat itu. Lihat ada pelangi, ada pohon, ya, ada bunga. Jadi terlihat semua seperti itu. Jadi kalau dalam pembuatan point of interest-nya yang mana yang kita lihat? Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita membuat real background atau virtual background, tetap kita harus munculkan point of interest-nya. Apa yang mau ditampilkan? Kalau subjeknya yang mau ditampilkan, artinya subjeknya yang kita munculkan. Untuk background-nya, maupun virtual ataupun real background, harus kita blurkan. Biar kita jelas. Yang kita pandang pasti yang subjeknya. Walaupun ya mungkin terlihat. Seperti itu. Kalau mungkin mau kita blurkan lagi bisa. Bisa juga seperti itu. Nah, nanti kita akan coba real langsung untuk belajar menggunakan kata saya CapCut tadi. Tapi saya memberikan materi sedikit. Jadi kalau bagaimana kalau misalnya lebih dominan, misalnya jika kita ingin menampilkan materi, maka POI-nya harus pada materi yang disajikan. Bagaimana? Seperti ini. Nih, seperti ini Guru ya. Jadi sebenarnya ini dua-duanya jadi dominan. Kalau kita mau menerangkan materinya, kita harus materinya yang lebih besar dari subjeknya. Apa yang mau dibahas seperti itu. Jadi kita akan memberikan tekanan bahwa yang akan kita jelaskan itu materinya atau objek yang akan kita tampilkan. Tetap menggunakan background-nya, real background ataupun virtual background-nya tetap harus kita blurkan. Jadi kita melihat tampilan langsung seperti ini. Jadi tampilan materinya jelas terlihat, walaupun tetap ada subjeknya, tapi subjeknya tidak dominan dari materinya. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita
rule of third-nya, bagaimana cara kita juga ketika berada di depan sebuah video. Jadi kita tidak selamanya berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat dari tampilan itu. Jadi tidak hanya berada di di tengah-tengah, kita juga bisa berada di samping kanan atau samping kiri. Tapi tetap yang akan kita tampilkan bagaimana. Nah, perhatikan seperti ini guru. Jadi face angle-nya waktu saat kita berada di depan video. Jadi kalau kita membuat sebuah video yang ada kitanya, ada subjeknya, kita perhatikan seperti ini. Jadi ada yang 3/4 view, ada yang front. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, mungkin pernah kita lihat ada reporter di TV, mereka selalu menampilkan face angle itu 3/4 view. Jadi tidak langsung ke depan, tapi tidak juga menyamping. Jadi benar-benar terlihat, kalau kita bilang seperti ini, kalau kita hanya front, kita terlihat seperti hanya 3 dimensi. Hanya 2 dimensi. Tapi kalau kita 3/4 view, kita terlihat seperti 3 dimensi. Jadi terlihat tidak hanya bagian depan, terlihat juga bagian samping. Jadi seperti ini kalau dalam bentuknya. Nah, ini yang disarankan yang di tengah-tengah. Tapi kebanyakan mungkin nih guru-guru semua juga tidak dipungkiri, terkadang saya juga masih agak lupa. Tapi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video pembelajaran ya, waktu saat subjeknya muncul ya, tadi kita harus menampilkan 3/4 face angle tadi. Nah, itu dalam penampilan subjeknya. Terus bagaimana kalau pencahayaan dalam pembuatan video? Kita bisa menggunakan sekitar kita, bisa menggunakan lampu atau menggunakan penerangan. Nah, itu juga perlu. Karena kalau kita dalam keadaan tidak minim cahaya, biasanya video juga tidak terlihat dengan jelas seperti itu. Jadi kalau kita misalnya berada di depan laptop, misalnya saat kita zoom ya, kita bisa menerangkan cahaya background, itu bisa membuat cahaya kita juga jadi lebih terlihat seperti itu kalau dalam pembuatan video. Tapi kalau pembuatan video bisa juga menggunakan lampu. Jadi itu yang membuat kita lebih menarik lagi, karena biasanya tampilan itu yang lebih dilihat dahulu. Sama seperti kalau kita melihat musik, terkadang orang tuh melihat dulu visualnya, baru mendengarkan lagunya. Dan seperti itu cara melihat video-video yang menarik. Nah, atau kita juga bisa menggunakan baju yang berwarna, jadi kita menggunakan cerahnya kita. Jadi tidak hanya menggunakan pencahayaan, tapi juga menggunakan baju yang berwarna cerah. Terus bagaimana di frame-nya? Di ruang kosong dalam sebuah komposisi itu biasanya frame-nya itu kita perhatikan seperti ini. Jadi tidak berada di tengah-tengah. Kita bisa berada di samping. Jadi tidak berada di tengah-tengah. Jadi mungkin dalam kita membuat video, boleh kita berada di depan. Tapi ketika berjalannya, saat kita ingin share materi dalam bentuk tulisan, nah itu kita bagusnya ya menyamping ke kanan atau ke kiri. Jadi bisa menaruh materi-materi atau dalam bentuk tulisan pada video pembelajaran kita. Kata saya tadi, kalau kita hanya berbicara tidak menampilkan sesuatu dalam video pembelajaran, itu yang video itu terkadang yang membuat sesuatu itu tidak terlalu menarik. Jadi kebanyakan orang itu hanya mendengar ya. Sama saja seperti kita mengajar ceramah di depan kelas seperti itu. Tapi kalau kita membuat video pembelajaran sambil kita menunjukkan bacaan, tulisan, itu terkadang juga yang membuat menarik. Nah, itu juga kita buat tetap dalam pembentukan real background seperti ini harus ada blur-nya. Jadi biar kita point of interest-nya, POI-nya itu benar-benar terlihat dari subjek ataupun dari objeknya. Seperti itu. Nah, tapi kalau dalam real, ini yang perlu diperhatikan. Kalau dalam virtual, kita bisa mengecilkan mungkin subjeknya. Tapi kalau dalam bentuk real ini, kita benar-benar menaruhnya itu di samping. Jadi tinggal bagaimana cara kita membuat tulisan ataupun background dari tulisan itu lebih terang daripada subjeknya. Bila kita bertemu yang real background seperti ini. Jadi menunjukkannya seperti itu langsung. Nah, ini ada beberapa review dari teman-teman ya, dari teman-teman guru kita juga, dari guru-guru sekolah guru Indonesia juga. Ini beliau menerangkan atau membuat
video pembelajaran dengan menampilkan real background seperti ini. Nah, tapi sebenarnya yang baiknya itu tidak hanya pembuatan video seperti ini, tapi diharapkan, nah seperti ini tadi, tunjukkan point of interest-nya, yang mana yang harus ditampilkan. Jadi dengan menampilkan point of interest-nya, ini lebih kita melihatnya langsung ke subjeknya dan juga objeknya. Seperti itu. Jadi terlihat point of interest dari video tersebut. Jadi kalau kita menerangkan dengan real background atau virtual background, jadi kita juga harus tadi menunjukkan point of interest-nya di mana yang mau kita lihat, yang mana orang mau lihat, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini juga. Jadi kalau dilihat dari rekan guru yang video di atas, tidak boleh, artinya dalam membuat video pembelajaran itu atau video, tidak boleh membuat cut dalam menampilkan sesuatu. Ternyata tetap kita harus menunjukkan sebuah objek itu di depan dari background. Jadi tidak boleh background-nya terbelah dua. Jadi kalau ada background, tetap background-nya di belakang dengan di blur dan diberikan objeknya. Seperti kata saya tadi, untuk subjeknya, kalau objeknya yang mau dilihat, artinya objeknya harus lebih besar daripada subjeknya. Nah, dalam pembuatan video juga, kita juga memperhatikan audio. Memperhatikan audio itu tadi, karena dalam pembuatan video, masalah terbesar itu biasanya dalam pembuatan audionya. Kalau audionya tidak sempurna, ya sudah pasti itu walaupun menarik videonya, tidak akan terdengar materi itu dengan baik. Nah, banyak sih sebenarnya kalau kita lihat sekarang ada aplikasi-aplikasi AI yang bisa menghilangkan noise apa itu. Tapi tadi kebanyakan orang itu terkadang menggunakan eksternal mic untuk membuat audionya lebih baik lagi. Ataupun kalau menggunakan HP, hanya menggunakan HP, kita harus mengambil sebuah video itu pada suasana yang benar-benar tenang. Biasanya nih malam hari. Itu kalau tidak di sekitarnya ada jangkrik ya, tapi itu pasti masuk itu kalau dalam pembuatan audio hanya menggunakan HP. Tapi biasanya lebih aman kalau kita mengambilnya malam hari. Makanya kalau kita perhatikan nih, kalau misalnya kita lihat ada YouTuber itu sudah pasti dia malam hari membuat video tersebut. Pasti dari jam 10 sampai jam berapa aja. Karena itu jam-jamnya tenang dan bisa share dengan sangat leluasa. Jadi tidak akan ada bunyi apa-apa seperti itu. Banyak sih audio-audio yang bisa kita gunakan. Ya mungkin ya guru-guru udah pernah menggunakan, ada mungkin menggunakan clip on kabel ya, ada yang wireless, ada juga menggunakan headset kabel. Nah, itu juga banyak yang digunakan dalam membuat video pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau saya sih tidak hanya menggunakan headset kabel. Kalau headset kabel kan benar-benar terlihat nih. Tapi kalau kita mau membuat yang sedikit profesional, ya kita harus menggunakan clip on wireless atau menggunakan clip on kabel. Jadi yang tidak terlihat, yang penampilannya tidak terlihat, yang bisa membuat ya rekan-rekan guru bisa terlihat seperti normal membuat video pembelajaran seperti itu. Jadi aman kalau kita membuat video pembelajaran menggunakan clip on kabel atau clip on wireless. Tapi tidak memungkinkan juga, kata saya tadi, kalau guru-guru menggunakan audio dari HP. Tidak memungkinkan juga. Tapi pengambilannya tidak bisa leluasa di pagi hari, siang hari, karena itu bisa noise-nya bisa terlihat dengan jelas dari suara-suara lainnya, mungkin suara motor atau suara lainnya seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan guru semuanya. Mungkin kita coba cara membuat cara membuat video pembelajaran menggunakan CapCut. Mungkin yang sudah dulu aplikasinya, kita sama-sama coba membuatnya. Silakan. Jadi kalau sekarang lagi Zoom-nya menggunakan laptop sambil memegang HP-nya, kita bisa sharing cara membuat video menggunakan CapCut. Baik, saya stop share dulu ini. Nanti saya coba bagikan di grup. Ya, silakan teman-teman yang sudah download aplikasinya bisa sambil beriringan sama guru Jan ya. Jadi sambil praktik, nanti kalau misalnya bingung bisa sambil ditanyakan ya, dengan teori yang sudah disampaikan oleh pemateri. Saya coba share dengan itu ya, dengan HP guru ya. Dengan akun yang lain ya, biar bisa masuk ya. Siap. Mungkin yang sudah download, silakan dibuka.
Saya yakin semuanya sudah apa namanya sudah pernah menggunakan CapCut ya. Tapi tadi kita akan munculkan bagaimana cara membuat point of interest itu. Oke, saya share dulu. Nah, dalam membuat video ya, rekan-rekan semuanya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Jadi tidak biar membuat video itu lebih cepat. Jadi kalau kita mau sharing misal tentang media pembelajaran, ya pertama kita harus mempersiapkan dulu satu folder yang mungkin dengan background, baik itu virtual ataupun real background, seperti itu. Kalau mau membuat virtual background, jadi kita download dulu virtual background-nya dari mana. Misalnya bisa dari Freepik atau misalnya dari Google, mencari misalnya background kelas atau apa itu dalam bentuk virtual background. Atau kalau mau langsung juga bisa dalam pembuatan video yang langsung. Jadi kita tinggal menghilangkan real background-nya atau bukan menghilangkan tapi membuat blur ya. Baik, saya coba masuk dulu dengan akun yang lain agar bisa share langsung dari HP ya. Jadi sebenarnya kalau membuat video tadi harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Karena biasanya menyebabkan kita tuh males untuk membuat video kalau tidak ada bahan-bahannya. Kalau kita tidak ada bahan-bahannya dalam pembuatan video, ya tadi sambil mencari, akhirnya lupa. Sambil menunggu mungkin teman-teman semua guru-guru hebat bisa mengumpulkan pertanyaan ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin guru-guru itu udah sering membuat video pembelajaran, tapi tadi mungkin ada sedikit yang kita bahas dalam pembuatan video itu bahwa point of interest-nya, bagaimana cara agar video kita itu lebih lagi dilihat, tidak hanya dalam bentuk yang jadi, tapi tadi kita harus membuat video itu harus ada point of interest-nya tadi. Oke, saya akan share ya, Guru Ali. Ya, Suara saya silakan terdengar Guru. menggema, Guru? Enggak, siap, cukup. Saya share. Bisa dikasih ini Guru untuk ada apa namanya akun yang baru saya masuk atas nama saya. Karena ini masih tidak bisa diberikan ini akses Yang mana Guru? yang baru masuk nama saya juga tidak. Di HP ya? Iya, di HP. Itu saya gunakan di HP. Karena saya mau berbagi harus dari host dulu. Belum ada ini kan? Nah, belum ada yang muncul. Ke Guru Daki misalnya. Ini saya keluar lagi ya. Untuk yang kembali. Oke, sudah download CapCut bisa dipersiapkan. Bisa kita sambil latihan. Oke, ada, Guru Ali.
Belum guru. Sudah Ke ada guru itu. Dakim bisa ada guru Dakim? Nah, di sini harus ini apa? Saya butuh akses untuk bisa masuk. Kita jadikan saya co-host, bisa? Sudah dari tadi ya. Sudah. Maksudnya bukan saya guru, tapi yang baru masuk ada atas nama saya, foto pakai foto anak itu, bisa nggak? Biar saya bisa langsung sharing dari HP. Tidak ada kendala. Sebenarnya kalau dari ini ada juga sih, tapi karena saya sudah menyiapkan bahannya di HP, biar lebih mudah maksudnya. Oke, sudah. Ya, Bu, ya. Oke, coba saya share. Oke, sip. Baik, saya coba share. Oke, ada yang tampil ya? Siap, sudah. Oke. Iya, sudah. Silakan guru bisa buka aplikasi CapCut-nya. Nah, kata saya tadi, dalam pembuatan video pembelajaran, kita harus mempersiapkan materi dulu. Nah, jadi seperti ini, saya menyiapkan materi yang akan saya gunakan untuk video. Ini ada videonya dan juga ada video yang saya buat untuk membuat awalan dari sebuah video. Dulu yang perlu diperhatikan dalam membuat video. Selanjutnya kita buka CapCut. Lalu kita ke proyek baru. Kita ambil background karena saya akan membuat virtual background dulu. Bagaimana cara membuat virtual background? Kita ambil di folder tadi yang sudah kita siapkan. Ya, ada di CapCut materi dalam bentuk foto. Saya ambil background dulu. Nah, ini kita ambil backgroundnya. Ya, kita siapkan backgroundnya. Kita siapkan background, lalu kita masukkan foto kita yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya, ini dalam bentuk backgroundnya itu kan dalam bentuk tidak blur. Ya kan, Guru? Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya kita klik, lalu kita ke overlay, ke overlay. Kita tekan overlay-nya. Overlay. Sebelum kita ke overlay, kita ke dulu duplikat dulu. Maaf, kita ke duplikat dulu. Karena kita akan menduplikatkan menyalin. Kita menyalin dulu. Oke, sudah disalin, baru kita tekan yang kedua. Baru kita tekan overlay. Nah, saat dia berada di bawah seperti itu, kita tekan, lalu kita geser. Kita samakan dengan backgroundnya di atas. Kita samakan dengan backgroundnya di atas. Ini kita untuk membuat background nanti menjadi blur, biar point of interest dari video kita terlihat. Lalu kita tekan yang bagian bawah, lalu kita memotong, kita tekan hapus latar belakang. Oke, sampai tertekan. Sudah. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke depan dalam bentuk seperti ini. Lalu kita akan menekan efek. Kita akan menekan efek. Lalu kita ambil efek video. Kita pilih lensa. Lalu kita pilih yang kabur. Nah, ya. Akhirnya background-nya akan muncul. Nah, ini kita bisa geser. Kita tekan, kita geser. Dari mana kita akan memunculkan point of interest dari video kita.
Oke, kalau sudah sampai sini, kita kembali ke depan, lalu kita akan memasukkan video yang akan kita buat. Video pembuka ataupun bagaimana cara kita akan membuat video tersebut. Tapi biasanya dalam pembuatan video kan pasti ada teks yang akan kita buat. Apa yang kita buat? Misalnya kita membuat media pembelajaran tentang apa. Kita bisa menggunakan teks di sini, ada teks, ditekan. Nah, dari situ kita bisa tambahkan teks. Untuk teks tersebut biar menonjol sama seperti tadi, kita bisa menampilkan menampilkan backgroundnya itu harus menunjukkan point of interest-nya tadi. Jadi kita bisa dengan cara pertama kita taruh dulu, kita ulangi, kita ke efek agar efeknya muncul. Kita bisa melakukan efeknya itu mungkin dengan cara disalin, ya. Lalu kita taruh ke atas atau ke sampingnya, bisa juga. Atau seperti ini. Lalu kita ambil sedikit backgroundnya sampai layar yang akan kita munculkan. Misalnya kita mulai dari sini, ya. Jangan terlalu mepet ke samping. Nah, nanti di sini kita akan membuat tulisan dari judul dari media kita. Jadi tidak sampai habis. Nah, tidak sampai habis seperti ini. Tapi kita berikan ruang. Jadi tampaknya, nah, jadi saat dia bentuk blur, baru kita masukkan teks. Jadi teks kita akan berada di sini. Kita di situ kalau dilihat ya rekan-rekan, di sana ada seperti line putih. Biarkan line putihnya di sana, lalu kita kembali lagi. Oke, nah jadi kita sudah tahu di sana kita akan membuat teks kita. Baru kita munculkan teks. Nah, kita akan membuat media pembelajaran atau kita buat. Nah, di sini ada ini ya guru, jangan lupa di sini banyak sekali efek yang kita bisa gunakan. Nah, sekarang kita ambil yang mana kira-kira menonjol, karena sudah pasti saat orang melihat video kita sudah pasti background kita tidak akan terlalu tampak, maka orang-orang akan melihat teks yang lebih dominan. Jadi point of interest dari judul itu akan terlihat. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil yang lainnya yang mungkin agak lebih terang ya. Nah, agak lebih terang seperti ini. Misalnya kita membuat, tinggal diedit, dimasukkan teksnya. Misalnya kita membuat kenalan misalnya. Dia lagi itu suaranya lagi on. Kita bawa apa on? Hidup. Sampai sini, ini bisa kita kecilkan. Jadi dengan cara seperti ini ya guru. Jadi dengan cara tangan kita berada di antara teks, lalu kita tinggal besar kecilkan. Nah, seperti itu. Dicubit ya? Ya, dicubit. Nah, ya dicubit-cubit ya. Jadi tidak lebih mengecil. Jadi kita bisa, ini udah point of interest-nya sudah terlihat. Kalau misal seperti ini, bisa menggunakan warna yang lain juga. Jadi bisa misalnya pengenalan media pembelajaran sederhana menggunakan bahan sederhana seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana video tersebut. Kita ke depan. Nah, ini jadi seperti ini. Di point of interest dari media kita, dari teks kita terlihat. Nah, tapi dalam pembuatan juga biar lebih menarik lagi, kita bisa menggunakan yang namanya animasi. Nah, ada animasinya. Ya. Seperti Guru Ali bilang, CapCut ini tidak ada watermark-nya. Jadi benar-benar ini, tapi dalam penggunaan animasinya yang kebanyakan ada pro-nya. Jadi kita bisa ambil yang gratisnya di sini. Misalnya dalam munculnya seperti ini. Nah, jadi lebih menarik lagi video yang kita buat. Misalnya kita pakai yang ini. Jadi kita lihat coba. Oke. Ya, jadi
point of interest dari teks kita bisa terlihat. Nah, kalau dilihat dari background yang paling atas, ini bisa dilihat yang saya ini yang paling atas, ini bisa mengikuti sesuai dengan video yang kita buat. Jadi kita bisa membuat dia lebih panjang dengan cara menyentuh paling ujungnya, lalu kita bisa kita panjangkan durasi dari waktunya. Oke. Kalau dia ada dalam teks ini, kalau misalnya ada animasi masuknya, sudah pasti ada animasi keluarnya. Jadi dari animasi ini bisa dilihat di sana ada masuk dan juga ada keluar. Ya, ada masuk dan ada yang keluarnya. Jadi kalau untuk masuknya tadi bagaimana, sekarang kita ambil yang untuk keluar. Misalnya untuk biar video tersebut teksnya tidak keluar dengan apa ya? Tidak kaku. Jadi kita bisa juga memilih. Misalnya dengan kromatik seperti ini. Atau bisa juga dengan ya tadi seperti itu juga bisa. Kita bisa sesuaikan. Di bawahnya itu ada warna biru dan warna merah. Bisa sesuaikan bagaimana masuknya, ya, waktu, durasi, bagaimana keluarnya. Itu bisa kita lakukan untuk dalam pembuatan CapCut ini. Jadi kita udah menampilkan point of interest dari video kita. Nah, oke. Sampai mana video teks tersebut? Sampai di sini. Artinya point of interest dari background kita juga harus kita hilangkan sampai di sini. Kita kembali ke depan, lalu kita ke efek. Nah, efek dari tampil, ya. Artinya ini harus dipanjangkan sampai ke depan. Oke, sampai di sini. Jadi cara membuatnya seperti ini tampilnya. Oke, jadi ini udah masuk lagi nih. Udah masuk dalam bentuk background, virtual background yang dilihat oleh oleh orang atau murid atau apa yang akan melihat video kita. Sudah sampai di sini, tadi kan kita sudah menyalin blur, efek blurnya kita sudah salin. Nah, dari sampai di sini kita akan masukkan video kita. Oke, ini kita akan masukkan video kita kembali. Jadi mungkin agak diberi jarak, mungkin jarak yang seperti ini atau jarak yang agak lebih diluaskan lagi ya. Nah, masuk misal video kita. Nah, dari sini kita kembali ke depan, lalu kita akan memilih memasukkan video kita. Kita tambahkan overlay. Nah, kita tambahkan overlay artinya kita akan memasukkan video kita. Misal saya ambil video ini. Oke, saya sudah menampilkan video saya. Ya, kita akan menampilkan video. Oke, nah, jadi dari sini kita cut. Di sini ada cara cut. Bisa dengan cara ini digeser. Nah, ini digeser dulu. Atau dengan cara dimulai dari mana kita. Oke, misalnya kita mulai dari sini. Artinya kita klik ya. Lalu kita tekan yang bagi. Tekan bagi di sana. Oke. Sudah kita tekan bagi, kita ambil video yang sebelahnya yang tidak akan kita gunakan, lalu kita tekan hapus. Itu cara kalau mau cepatnya atau ada tahapnya. Tapi bisa juga dengan cara digeser tadi, ya. Nah, kalau sudah dapat ini baru kita geser. Kita lihat lagi di mana tadi blurnya. Oke, sampai situ artinya kita geser. Nih. Ini tahapan geser. Oke. Nah, ya. Oke, sampai di sini ya mungkin terlihat tidak menarik. Kenapa? Karena ada background, ada real background. Ada real background yang tampil. Bagaimana cara menghilangkan real background? Kalau kita menggunakan virtual background. Ini kalau kita menggunakan virtual background. Caranya kita tekan kembali. Lalu kita ke memotong. Oke, ada memotong di sana. Lalu kita hapus latar. Oke. Biasanya itu membutuhkan waktu 100% biasanya.
Jadi bisa dilihat di sana ada 3%, 4%. Jadi itu membutuhkan waktu. Nah, tapi sudah ada tampilan yang bisa kita lihat. Nah, tadi seperti kata Guru Ali, tinggal kita cubit. Nah, kita besarkan. Sampai mana kita akan menggunakan video itu. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Nah, oke. Ini backgroundnya yang kabur terlihat. Artinya efeknya sudah tidak sama dengan durasi dari video kita. Jadi itu bisa juga dirikan. Jadi kita panjangkan dulu yang di atas. Kita samakan dengan video kita. Oke, misalnya sampai berapa menit itu yang digunakan. Oke, ini udah paling ujungnya. Lalu kita juga kembali ke efek tadi. Sampai mana video kita tadi. Nah, ternyata efeknya pendek. Jadi efeknya juga harus disamakan dengan seberapa lama subjek itu menerangkan video yang dibuat. Sepanjang apa. Jadi kita bisa lihat dengan cara ya seperti ini. Ya. Tetap face angel tadi ya Guru ya. Kita juga bisa menggunakan face angel tadi. Jadi menggunakan 3/4 view tadi. Itu yang saya lakukan itu ya membuat 3/4 view. Jadi tidak hanya menggunakan 2 dimensi, tapi menggunakan 3 dimensi. Jadi terlihat juga sebelah kanan. Jadi tidak hanya menampilkan depan. Jadi face angle-nya juga tidak hanya depan, tapi juga menggunakan 3/4 tadi. Itu yang bisa kita buat. Nah, jadi tinggal kita lihat bagaimana pembuatannya. Nah, kalau diperhatikan, nah di sini kalau Guru rekan-rekan perhatikan ada perubahan cahaya. Nah, itu tadi pentingnya cahaya dalam pembuatan video pembelajaran. Ya. Jadi ini yang bisa saya tampilkan. Jadi kalau kita tidak membuat video, membuat video itu kita harus kunci dulu pencahayaan dari kamera kita. Karena itu kalau dalam pembuatan video itu pasti akan terlihat. Karena saat misalnya pencahayaan meredup, tadi akan ada perubahan seperti ini. Yang saya tampilkan itu bahwa dalam video itu ada kekurangan seperti ini. Nah, ini kalau dilihat seperti ada perubahan cahaya. Makanya saat kita membuat video benar-benar sangat diperhatikan kita mengunci saat kita ingin membuat video tersebut. Karena biasanya kalau dalam bentuk membuat video di HP kita itu ada penguncian cahaya. Ada bentuk gembok, mungkin di setiap HP beda-beda. Nah, itu benar-benar harus ditekan bagaimana pencahayaan yang baik. Ketika sudah dapat pencahayaan yang baik, itu harus dikunci agar saat kita membuat video pembelajaran atau video tidak akan terlihat hal seperti ini. Jadi ada pencahayaan yang berubah seperti itu. Nah, jadi dari sini kita lihat sepanjang apa penjelasan dari subjek yang dibuat. Jadi kita akan terus ya seperti ini dengan materi pembelajaran golongan hewan dan nah, sampai sini sampai terakhir akan menjelaskan. Itu cara pengaplikasian. Oke. Nah, sebenarnya rekan-rekan dalam pembuatan ini yang sudah kita buat ya seperti ini. Jadi ini sudah dengan penjelasan dari awal tadi saya tampilkan. Ini point of interest dari judul. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Sejujurnya Utara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, jadi harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain. Tapi belajar atau belajar sambil bermain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pembelajaran menarik dengan media sederhana yang saya buat menggunakan karus bukan dan kertas lagi. Nah, dari sini sebenarnya bisa ditampilkan tadi yang kita maksud tadi, apa yang kita buat. Bagaimana caranya? Ya tadi kita bisa ke overlay tadi untuk menambahkan
foto atau gambar. Foto atau gambar. Nah, tapi ingat dalam penggunaan tadi apa yang kita akan tampilkan. Jadi ketika kita ingin menampilkan objeknya yang lebih dominan dari subjek, kita harus membuat subjeknya harus lebih lebih tidak menonjol dari objeknya. Jadi caranya bagaimana? Oke, kita akan lihat dulu di mana yang akan kita tampilkan. Media sederhana yang saya buat menggunakan arus dan kertas. Oke. Media sederhana yang saya buat menggunakan arus dan kertas. Dan saya berikan juga. Oke, ini dari sini artinya. Kita akan menampilkan dari sini karena di sini ada penjelasan. Dan saya berikan gambar pada setiap poin. Oke, wait, bentar. Oke, dari sini yang dibentuk di sana saya membahas yang dibentuk menjadi sebuah koin. Nah, jadi sana kita bisa masukkan. Kita kembali dulu. Oke. Ya, sini tadi. Kita bisa tambahkan kita tambahkan overlay-nya. Tapi di sini kita juga harus tidak menonjolkan subjeknya. Oke, kita lihat dulu, lalu kita lihat subjek. Nah, ini kita tampilkan seperti ini dulu. Jadi cara menampilkan layernya dengan cara ini kan layernya menyatu, ya. Cara menampilkan layernya itu dengan cara kita lihat di atas ini ada seperti balon, ya. Kalau balon yang pertama itu balon background, terus yang kedua itu adalah video kita, video subjek. Jadi kita tekan, nah, lalu akan tampil subjek dari video pembelajaran kita. Nah, baru dari sini kita cari. Saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pembelajaran menarik dengan media sederhana yang saya buat menggunakan karus dan kertas. Oke, sampai di sini kita tekan subjek, lalu kita bagi. Nah, kita bagi. Kenapa? Karena kita akan membuat subjek kita ini harus lebih tidak dominan dari subjek. Jadi kita bisa turunkan ini. Oke, jadi ketika kertas yang dibentuk menyerupai. Nah, di sini baru kita bisa masukkan overlay. Di sini kita tambahkan overlay, kita tambahkan gambar. Nih. Nah, ini kita bisa tambahkan gambar. Tetap penggunaan layernya tidak penggunaan backgroundnya tidak terlalu menonjol. Ini bisa kita oke, bisa kita ini. Ini. Jadi bisa ini ya, bisa kita berikan filter atau ini ya. Tapi kalau dalam intinya sudah sangat ini, yang penting gambar yang kita tampilkan harus lebih menonjol daripada subjek. Oke, sampai sini. Ya. Jadi bisa dilihat setelah kita kembali dia akan masuk dalam satu layer lagi. Oke, kita akan lihat dulu. Bentuk menyerupai koin dan saya berikan gambar pada setiap koin. Oke. Ya. Sampai pada setiap. Nah, penggunaan objeknya dalam objek dari materi yang kita buat bisa kita share dengan, misalnya kalau itu durasi terlalu pendek bisa kita agak panjangkan dulu. Sesuai dengan penjelasan kita tadi tapi. Dan saya berikan gambar pada setiap poin yang berwarna-warni. Bisa juga ini dihilangkan guru ya, bisa juga kita menghilangkannya, menghilangkan backgroundnya bisa juga. Dengan cara tadi apa? Memotong. Kalau kita tidak mau melihat itu tadi, ya, kita hapus latarnya. Nah, tapi terkadang lebih dominan dia akan terhapus seluruhnya. Makanya kalau kita menunjukkan objeknya,
cukup tadi dengan penggunaan objek langsung saja. Ya, tidak usah dipotong. Nah, ketika kita misalnya bingung nih, kayak gini, loh kok hilang? Gunakan apa namanya, apa ya, kita bisa kalau di laptop tuh undo ya mungkin ya. Nah, biar kembali lagi. Ya, jadi sebenarnya ada apa namanya, ada objeknya yang bisa kita hilangkan juga, biasanya apa namanya backgroundnya, tapi akan lebih baiknya seperti ini saja. Ini sudah lebih apa? Sudah lebih baik nih. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan point of interestnya dari objek, bukan dari subjeknya. Jadi sambil penjelasan, sambil juga kita menjelaskan objeknya. Poin dan saya berikan gambar pada setiap poin yang berwarna-warni dengan materi pembelajaran ekosistem. Munculnya juga sama guru ya, bisa kita tambahkan animasi. Misalnya munculnya bagaimana? Tadi kan munculnya agak sedikit ini ya, bisa kita munculkan mungkin dengan kita tidak menggunakan ini atau ini seperti ini, ya. Poin dan saya berikan gambar pada setiap poin yang keluar. Bisa juga animasi keluarnya juga kita pilih, ya. Pelajaran seperti ini misalnya ya. Ini misalnya. Nah, ini biar tidak ini kita geser sedikit. Jadi pada saat perubahan kita juga dia tidak terlihat. Poin dan saya berikan gambar pada setiap poin yang berwarna-warni dengan materi pembelajaran ekosistem. Oke. Nah, sampai di sini ketika dia ini kita cut kembali. Kita cut kembali. Ya. Kita cut kembali. Oke. Kita cut kembali, kita bagi. Lalu kita pindahkan lagi ini ke tengah. Seperti ini. Ini pelajaran ekosistem. Ya. Ekosistem. Golongan, waktu dan kata jenis makanan. Nah, kita ke subjek kembali. Point of interestnya ke subjek. Oke. Nah, di sini saya bilang oke. Jadi kita sampai di sini, baru kita masukkan video. Kalau kita ada video, kita bisa masukkan video. Jadi intinya buat video itu semenarik mungkin, ya. Nah, sampai di mana tadi? Intinya kita juga harus lihat penggunaan efeknya, efek dari penggunaan blurnya. Karena tadi kalau pembuatan video itu kan sudah pasti kita harus menonjolkan apa yang mau kita lihatkan. Jadi kalau misalnya kita membahas tentang bagaimana bermain alat musik, misalnya tentang apa, jadi kita tampilkan dulu dalam bentuk real background, real background atau virtual background. Ini bisa juga nanti saya juga akan menampilkan bagaimana kalau dia di real background, bisa juga di CapCut ini. Ini cara menggunakan virtual background. Jadi tinggal menambahkan. Misalnya kita akan menambahkan video. Kita menambahkan video yang sudah kita shoot misalnya tentang kegiatan menggunakan video tersebut. Sama seperti tadi, pertama yang harus kita lakukan kita kembali lagi yang tadi berdasarkan jenis makanannya pada kelas 5. Berikut cara pengaplikasian. Oke. Sampai di sini kita bagi ya. Kita bagi kembali. Jadi kita bisa geser sesuai dengan video yang akan kita share. Lalu kita tambahkan overlay. Kita tambahkan video. Ya. Tadi kalau misalnya mau kita langsung pengaplikasian, tetap intinya virtual background-nya harus dalam keadaan masih buram dari guru. Kita tampil seperti itu. Baiklah. Oke, kita tampilkan ini sebagai layer akhir, jadi kita bisa bawa ke akhir video. Nah, kalau dilihat ini kan masih durasi atas tidak terlalu panjang. Ini kita panjangkan lagi, kita samakan dengan video kita.
Kita samakan dengan video kita. Sampai berapa video itu kita tampilkan. Ini akhirnya sampai sini nih akhirnya. Oke. Sampai akhirnya sampai sini. Yang tadi juga akan sebagai jadi penutup kan. Kita ambil lagi. Ini juga kita bawa karena ini akan jadi akhir dari video kita. Penutup ya. Oke, kita geser terus, tekan sampai digeser. Artinya di sini akan ada efek lagi. Ya. Seperti ini gitu. Penampilan dari awal sampai akhirnya. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Kajian Utara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain. Sambil belajar atau belajar sambil bermain. Pada kesempatan kali ini, kalau mungkin rekan-rekan perhatikan, audio yang saya gunakan itu terdengar jelas karena saya menggunakan mic wireless yang yang tidak tampil tapi bisa saya tunjukkan. Seperti ini yang saya gunakan. Ya, nah seperti ini rekan-rekan. Yang saya tampilkan pembuatan video pembelajaran tersebut. Tapi bisa juga menggunakan mic kabel tadi bisa juga digunakan. Jadi ini tidak bagaimana bahasa tidak tampil ya tadi karena ini tidak ditonjolkan. Tapi ini ditaruh di tempat yang tersembunyi. Ya, jadi di dalam baju. Jadi biar dia terlihat lebih natural seperti itu terlihat dalam pembuatan video tersebut. Saya mengajak teman-teman untuk melakukan pembelajaran menarik dengan media sederhana yang saya buat menggunakan kardus bekas dan kertas penulis yang dibentuk menyerupai koin dan saya berikan gambar pada setiap koin yang berwarna-warni dengan materi pembelajaran ekosistem tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya pada kelas 5. Berikut cara pengaplikasian. Ini subjek juga tadi seperti saya bilang kita bisa menggunakan animasinya agar dia tidak kaku saat video masuk, misalnya dengan cara memberi animasi keluar. Ya, kita bisa menggunakan animasi keluar yang gratis, yang tidak pro ya dari CapCut. Kita ambil animasi keluar. Kita menggunakan seperti ini. Jangan geser ke kiri aja karena kan tadi videonya ke ini. Ya. Kita lihat. Nah, jadi ini yang di bawahnya guru yang warna merah ini untuk durasinya seberapa cepat subjek kita itu menghilang. Berikut cara pengaplikasian. Tapi bagusnya memang lebih cepat ya. Karena kalau lambat jadi lebih juga ya. Kita agak lebih percepat ya. Ya, bisa kita tampilkan awal inti dari pembelajaran dengan berdoa itu juga bisa kita masukkan. Yang kita bisa tampilkan seluruhnya. Ini juga sebenarnya dalam video juga saya cantumkan tulisan, tapi sebaiknya juga kalau dalam bentuk real tadi, dalam bentuk real background ini ya tadi seharusnya dalam bentuk blur dia. Jadi biar tidak dominan. Jadi seharusnya tidak perlu lagi menggunakan teks. Jadi bisa kita masukkan kalau ada S-breaking-nya. Jadi ini dalam pembelajaran masuk semua. Pasti sebelum kita membuat media
ya pasti juga kita menerangkan dulu tentang apa yang akan kita bahas. Jadi itu pasti rekan-rekan pasti sudah melakukan hal-hal seperti ini. Jadi intinya dalam pembuatan videonya itu ini dalam bentuk real background, ya tidak perlu di blur karena kita akan melihat cara pengaplikasian medianya. Kalau ini kita blur ya sama aja kita lihat sesuatu yang blur artinya. Jadi kalau kita mau menunjukkan cara penggunaan medianya ya kita tampilkan seluruhnya. Sudah pasti itu. Sudah pasti pandangan akan terlihat seluruhnya. Dari terlihat kursinya sudah pasti. Tapi kadang kita akan melihat bagaimana video tersebut atau media tersebut digunakan. Seperti ini. Terus akhir dari itu juga kita share ya. Itu lalu nanti masuk kembali ke sebelum masuk ke mode itunya. Oke, sini kan ada CapCut-nya bisa kita kurangi. Kita hapus dengan cara geser tadi baru karena kita mau masuk kembali sebagai akhir dari baiklah rekan. Ya, kalau masuk dari akhirnya bisa kita tadi bagi lalu kita tekan yang akan kita hapus, kita geser ya, kita memunculkan tadi. Jangan lupa efek tadi kan ketika kita akan subjek yang jadi dominan, efeknya harus ada. Jadi kita kembali ke depan, kita tekan efek, kita lihat efek itu sampai mana yang paling terlihat. Ini kita lihat lagi ke background ya, background depan, atau kita bisa lihat di efek videonya. Kita kembalikan lagi, kita lihat lagi efeknya. Nah, efeknya ini artinya sudah berada. Nah, ini efeknya. Nah, ini tampilan efek sampai sini tadi. Ini bisa biar mudah nih, biar mudah. Seperti tadi kita kok salin saja. Nah, jadi tinggal kita geser salinan. Ya. Kita geser salinan, kita atau kita bisa cut dulu, kita ambil yang paling sedikit ya. Efeknya. Karena mungkin terlalu ini. Nah, ini bisa kita share, kita tarik efeknya sampai ke penutup dari video. Tidak usah masuk ke dalam bentuk kanal videonya ini. Ini akhir dari video. Oke, seperti ini. Baiklah, nah, ya. Kita tunjukkan lagi point of interest dari video kita. Media pembelajaran sederhana. Saya harap belajar ini dapat guru-guru aplikasikan di sekolah masing-masing. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Akhir dari video kita, artinya dari sini. Artinya kita kurangin, cara menggeser guru aplikasikan. Terima kasih. Oke. Ini kita kembali lagi ya. Kita akan lihat videonya. Bagaimana tadi? Saya harap belajar ini dapat guru-guru aplikasikan di sekolah masing-masing. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Oke, stop. Kita lihat sampai ini, jangan sampai hapus karena kalau sampai terakhir banyak hal yang tidak perlu kita tampilkan. Jadi bisa kita geser atau kita cut. Terima kasih. Oke, kalau kasih animasi, ya tadi misalnya nih pada saat masuk kita kasih animasi. Baiklah, kita tidak kasih animasi nih. Boleh kita kasih animasi. Bagaimana saat masuknya? Misalnya. Kita ambil yang sederhana saja. Tapi yang tidaknya juga ya. Oke, seperti ini. Oke, misalnya. Baiklah rekan-rekan.
Seperti itu tadi, bagaimana cara melakukan pembelajaran yang menarik dengan media pembelajaran yang sederhana. Saya harap pembelajaran ini dapat guru-guru aplikasikan di sekolah masing-masing. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih. Oke, bisa kita gunakan animasi penutupnya, keluarnya. Yang kira-kira masuk akal ya guru ya, jangan mengecil ya. Terus saya menggunakan yang lebih sederhana. Misalnya ya tadi kalau sudah ini. Terima kasih. Oke, sampai di sini kita cut. Oke, ya, tinggal kita save. Ini ada CapCut nih terakhirnya. Bisa nih kita hapus kalau tidak mau digunain dengan cara dihapus. Sampai di situ sudah kita bisa menampilkan point of interest dari media kita, bisa menampilkan objeknya, bisa menampilkan subjeknya. Pencahayaan juga perlu diperhatikan. Tadi penggunaan face angle juga diperhatikan 3/4. Jadi tidak hanya berhadapan seperti ini, tapi bisa juga seperti ini. Cara kita menerangkan atau seperti ini. Menerangkan pada saat video yang akan kita buat. Nah, sampai di sini baru kita akan ditekan yang paling kanan atas, itu akan tersave dengan baik. Nah, tinggal menunggu satu persen. Jadi tinggal berapa lama rekan-rekan membuat video tersebut. Tapi tadi kalau saya lihat hanya 4 menit. Ya tinggal bagaimana sih pembuatannya. Sudah pasti video dari pembuatan media itu harus kita shoot, kita ambil lebih dahulu. Jadi ketika kita membuat sebuah media pembelajaran, kita harus shoot dulu bagaimana kerja dari media tersebut. Atau bisa juga guru masukkan juga bagaimana cara pembuatannya. Ya, cara pembuatannya, apa bahannya, bisa juga dimasukkan pada awal-awal tadi. Ya, cara menambahkannya dengan cara seperti tadi, sama seperti penggunaan atau penambahannya dengan menambahkan overlay-nya. Nah, ini karena mungkin agak ini, jadi maka agak lama. Tapi kalau misalnya videonya tidak terlalu berat, dia akan lebih cepat. Tapi ini sudah lebih cepat ini, sudah sampai 44%, sudah sampai 45%, ini sudah lebih cepat. Jadi seperti itu cara menampilkan atau menggunakan CapCut yang sederhana. Tapi kita menampilkan video pembelajaran itu secara POI atau point of interest-nya benar-benar kita tampilkan. Seperti itu rekan-rekan guru yang bisa saya share pada sore hari ini. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan kita sama-sama sharing. Oke, baik. Menarik sekali. Terima kasih Guru Jan Hadi yang telah menyampaikan materi yang sangat apik sekali ya pada sore hari ini, yang pasti juga akan bermanfaat dan tidak lepas dari pengalaman guru-guru semua. Mungkin juga sebelumnya sudah menggunakan CapCut atau mungkin juga dengan aplikasi lain. Baik, sore ini silakan nanti kita berdialog, sharing bareng ya. Ada pertanyaan kepada Guru Jan, gimana sih atau apa sih gitu ya. Nah, mungkin ada yang dilihat tadi, ada yang janggal atau mungkin ada yang gimana, silakan kita sharing. Atau mungkin juga boleh guru-guru semua berbagi pengalaman yang menggunakan aplikasi yang sama, CapCut gitu ya. Apakah nanti kita bisa padukan, menambahkan ilmu dan sebagainya. Silakan, saya buka untuk 2 pertanyaan ya. Silakan. Oke, Guru Nurholis. Silakan Guru. Iya, tadi dari yang pertama Guru Jan Hadi menjelaskan bagaimana memasukkan audio, kan video sudah, background sudah, kemudian bagaimana memasukkan audio atau seandainya kita perlu video tadi sudah ada nih, sudah punya audio, sudah background juga sudah kita buat, sudah jadi, terus tapi biar lebih menarik saya inginnya memasukkan audio. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memasukkan audio ya, audio dari luar aplikasi ya. Ini kita share lagi ya, kita lihat lagi ya. Baik, pertanyaan yang kedua mungkin atau mungkin dijawab dulu. Oh, kedua silakan dulu, Guru. Iya. Oke, yang kedua ya. Boleh, silakan yang kedua kalau ada. Boleh saya. Siapa ini?
Guru Marda. Guru Mada. Silakan Guru. Halo, selamat sore Guru Janhadi dan semua. Ya, kita bahagia sekali ya hari ini kita dapat ilmu baru kita semua. Jadi gini, tadi meneruskan Guru Nurholis sih sebenarnya. Kan setelah kita pengen masukin back sound atau audionya, oke ya. Ketika kita memasukkan back sound nih, mungkin rekan-rekan di sini juga pengen tahu Guru Jan. Kan ada bagian misalnya bagian depan backsound itu kita mau dihilangin ya, ada beberapa yang mau diambil, misalnya bagian tengah nih di backsound itu udah kita dapat ya apa musik yang buat kita jadikan backsound, terus kita mau potong tuh bagian depan misalnya diambil bagian tengah, itu caranya. Kemudian tadi ada di bagian apa ya, deket yang tanda back Undo ya kalau di laptop kita ya, itu ada tanda kayak segitiga, itu kan pengunci kalau nggak salah ya. Nah, itu fungsinya apa, jadi dikasih tahu juga ke rekan-rekan semua gitu. Itu aja Guru Jan, thank you. Siap. Ini ada Guru Fitri, apakah sekalian atau gimana Guru Jan? Boleh. Langsung aja, Oke, Guru. yang terakhir ya, Ibu Fitri, karena waktunya mungkin sudah sore ya. Silakan Guru Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore guru-guru hebat. Terima kasih ya Guru Janhadi. Terima kasih juga untuk Komet sudah memfasilitasi. Alhamdulillah sore ini mendapat pencerahan banyak tentang CapCut. Saya ini guru yang sudah dienakkan oleh murid-murid kayak gitu guru sebenarnya. Jadi untuk pembuatan media pembelajaran, untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu biasanya murid-murid kami itu sangat apa ya namanya duluan sekali untuk Bu nanti saya yang editin videonya ya. Gitu. Wah, enak Jadi ya. jadi dipermudahkan oleh keadaan. Jadi alhamdulillah sore ini membuka mata saya. Oh ternyata mudah-mudahan saya bisa untuk membuat kegiatan pembelajaran itu dalam bentuk video pembelajaran kayak gitu ya. Jadi memicu semangat saya untuk ayo buka lagi kemampuan, ayo belajar lagi, ayo ini. Nih udah dibukakan nih oleh Guru Janhadi. Terima kasih Guru Janhadi, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di komunitas Komet, dan terima kasih untuk Guru Ali yang sudah memfasilitasi juga kegiatan kita. Alhamdulillah sudah memberikan penambahan ilmu bagi saya. Jadi mudah-mudahan kedepannya saya sudah tidak dienakkan lagi oleh keadaan ya. Jadi karena mungkin ya ini anak-anak SMA, jadi mereka lebih suka untuk mengeksplor apa namanya kecanggihan-kecanggihan yang ada di handphone mereka ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada lagi kegiatan pembelajaran yang ini. Mudah-mudahan saya juga mempunyai waktu yang, aduh, ayo harus semangat, harus semangat. Terima kasih. Udah cukup itu aja ya, guru-guru. Mudah-mudahan kami akan apa ya namanya belajar lagi, dapat ilmu dari guru-guru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Fitri. Inilah manfaatnya kita berkumpul di Komet ya. Jadi selalu stay di Komet. Nanti insya Allah ke depan kita akan ada media-media yang lebih menarik seperti komik, AI dan sebagainya. Biar nanti kita makin kaya menjadi guru yang luar biasa. Silakan Guru Janhadi untuk menjawab dari pertanyaan Baik. dan juga Guru Marda. Terlewat saya menyampaikan bahwa membuat video pembelajaran itu juga terkadang lebih menarik lagi dengan penggunaan audio. Tapi juga penggunaan audio harus kita imbang saat kita juga mungkin pada saat subjeknya berbicara. Jadi mungkin ada waktu di mana audionya lebih kecil daripada suara subjek. Ada juga kadang mungkin dengan cara
saat kita menampilkan gambar, kita lebih membesarkan audionya. Jadi caranya bagaimana? Baik, akan saya tampilkan. Oke, kita lagi kembali ke CapCut tadi ya, Guru Nurholis, Guru Marda. Mungkin dengan cara kalau dilihat di sana, setelah layernya berada dalam satu garis ya, di sana di bawah ada tambahkan audio. Itu caranya. Jadi dengan menambahkan audio, dengan menekan tadi. Nah, ini ada tambahkan audio, bisa dilihat ya, Guru Nurholis, Guru Marda. Jadi bawahnya itu ada tambahkan audio. Lalu kita bisa menambahkan audio bisa dari suara atau dengan cara kita mengkompres dari video. Jadi misalnya nih pertama Guru Nurholis atau Guru Marda atau guru-guru yang lainnya misalnya mendownload video lagu apa, seperti itu. Nah, kita bisa juga kompres. Nah, seperti yang saya lakukan, diekstrak. Jadi diekstrak dari video, kita ambil hanya suaranya saja. Ini yang bisa saya ya. Jadi bisa kita ekstrak ya audionya. Nah, dari setelah kita ke audio ya, setelah kita tambahkan audio, lalu kita bisa mengambil suara apa ini. Kalau mau yang diekstrak, kita tekan yang diekstrak. Misalnya kita mau mengekstrak video, nah kita cari dulu videonya, video apa. Seperti itu yang akan kita ambil. Jadi kita pertama kita harus download video lagu artinya ya. Jadi yang kita bisa share nanti kita ambil. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa mengambil di suara. Di suara juga ada musik-musik yang bisa kita sesuaikan dengan video kita ya. Kita bisa mengambil audio ini misalnya ya. Ya. Seperti ini, kita tampilkan. Ya. Nah, tapi suaranya kan lebih besar dari ini. Jadi caranya bagaimana? Kita tekan dulu. Kita tekan audionya, lalu kita pilih volume. Kita kurangi volumenya. Mungkin di awal tidak apa-apa, misalnya besar kita buat. Ya. Nah, artinya ada yang harus kita bagi. Kalau memang dari awal ada yang besar. Ini kan secara kecil nih. Ya. Ini. Artinya dari sebelum masuk ya. Artinya dari sebelum masuk ini kita cut, kita tekan audio lalu kita bagi. Untuk lagu yang di awal kita bisa tambahkan pudar. Pudar di sini gunanya untuk apa ya? Mungkin tidak langsung ngegas kayak gitu ya kalau lagunya. Jadi tinggal kita fade in ya. Nah, ya tapi suaranya juga bisa kita besarkan. Nah, volumenya kita ambil ke 50 atau 40 yang awal. Nah, di saat kita subjek ini suaranya lebih kecil. Ya, itu untuk penggunaan audio. Harus memahami bahwa kontrak anak dalam bermain. Kalau masih lebih dominan suara musiknya terlihat, kita volumenya kita kecilkan kembali. Tuh, seperti ini penggunaannya. Jadi caranya cut ya. Apalagi kata Guru Marda ini, bagaimana kalau kita mau ambil lagunya bagian tengah ya. Tadi seperti tadi, kita cut. Jadi caranya kita klik, lalu kita bagi ya. Nah, kita ambil yang mana yang tidak kira-kira berguna ya kita delete seperti itu ya. Jadi kita delete. Nah, ada juga ini ya. Nah, ini bisa apa ya? Kalau saya bilang ya seperti pengunci ya, untuk menentukan tempat-tempat yang mungkin suaranya atau mengecil, membesar juga bisa menggunakan pengunci ini juga bisa digunakan ya. Tapi kalau tidak mau digunakan, yang di sebelah undo ini bisa juga tidak digunakan penggunaannya ya. Di intinya
kita mengambilnya itu dari audio, dari penggunaan audionya. Jadi di sini tadi ada audio, ya. Ini ada audionya. Nah, dari situ untuk menambahkan musiknya. Jadi tambahkan musik bisa dari video, dari ekstrak audio video yang kita ambil. Misalnya jika tidak ada di suara, jika tidak ada di lagu-lagu yang sudah disiapkan di CapCut ini, kita bisa ambil dari video. Jadi kita download dulu videonya, lalu kita bisa ekstrak. Nah, jadi di ekstrak itu kita ambil video apa yang mau kita ekstrak. Kita ambil, kita klik, ya. Misalnya yang ini kita klik, lalu kita impor suara saja. Nah, misalnya kayak gini. Ya, tetap kalau kita ingin menonjolkan suara subjek harus kita kecilkan suaranya. Ya. Seperti itu dulu, ya. Jadi intinya kita lihat di bawah audio, di bawah layer, kalau ada tambahkan audio silahkan ditambahkan audionya. Tapi tadi tinggal kita membuat penambahan audio itu ya sesuai dengan materi kita. Jadi jangan kita share tentang media pembelajaran atau apa, tapi audionya audio tidak jeduk misalnya ya. Jadi sesuaikan. Jadi mungkin kalau anak-anak ya kita menggunakan lagu anak-anak atau instrumen yang menerangkan tentang lagu anak-anak. Mungkin seperti itu Guru Nurholis sama Guru Mardah cara memasukkan audio di dalam video. Dan juga ya tadi yang dari Guru Fitri tadi benar, anak-anak sekarang dengan bertambahnya teknologi tidak hanya dalam bentuk aplikasi, sekarang juga dalam bentuk AI, anak-anak yang lebih mudah menyerap ilmunya. Jadi kita sebenarnya sebagai orang dewasa juga bukan tidak boleh kalah seperti itu. Jadi kita lihat kemajuan zaman, karena anak juga tidak hanya ada kodrat zamannya, karena guru juga ada kodrat zamannya. Jadi selama kita masih bisa untuk menambah ilmu ya why not? Mengapa tidak, kita tetap menambah ilmu. Seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Guru Jan atas jawabannya dan juga mungkin sudah mewakili jawaban tersebut pada rekan-rekan semua dengan pertanyaan yang sama. Tapi pinginnya kita ingin melanjutkan sampai mendalam itu ya. Tapi sayang sekali waktunya Guru Jan ini karena sangat terbatas. Mungkin nanti setelah kita selesai moral, kita nanti akan ada yang namanya pendalaman ya, pendalaman dari guru-guru semua atau mungkin guru-guru juga yang lain juga mungkin punya ilmu, kita juga punya wadah yang namanya nanti ada sharing bareng ya. Jadi tidak kita aja nih yang ngasih materi, tapi kita juga punya wadah untuk siap menampung ilmu-ilmu dari kawan-kawan semua dan nanti mungkin kita juga akan memfasilitasi hal itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan komet karena memang banyak ilmunya teman-teman semua. Jadi kita mungkin jadi guru yang terampil dan sebagainya. Nanti juga bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Terkait dengan Guru Fitri tadi memang benar, mungkin kita memang di sekitar kita banyak orang-orang baik ya yang menolong kita untuk mendesain kita, tapi kalau kita membuat video pembelajaran dengan tangan kita itu lebih beda ya, karena tangannya beda, daya seninya juga beda, apa yang diisi otak kita juga beda. Jadi misalnya nanti kalau punya keterampilan seperti ini, saya pengen seperti ini nih, angle-nya kayak gini nih, kok suaranya pengen musiknya kayak gini. Jadi kita punya kreativitas yang lebih ya daripada apa yang kita dibuatkan oleh orang lain. Baik guru-guru semua, karena waktunya sangat terbatas karena memang mau mepet maghrib ya. Dan ini nanti akan sambung untuk waktu yang akan datang. Mungkin Guru Jan untuk kata penutup yang mungkin memotivasi kita seperti itu. Ya, baik. Rekan-rekan semuanya, jadi ini sharing yang bisa saya lakukan. Intinya membuat video pembelajaran benar seperti Guru Ali bilang, alangkah baiknya kalau kita bisa membuat video pembelajaran yang menarik itu ya benar-benar kita sendiri. Jadi kita bisa dengan senang hati membuatnya, tidak lupa juga dari sharing materi yang saya berikan tadi. Jadi dalam pembuatan video pembelajaran harus ada point of interest-nya. Mungkin nanti lain waktu saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat dalam bentuk real background. Jadi sebenarnya real background juga bisa juga kita buat dia menjadi blur di belakangnya. Tapi
Saya hanya bilang ya tadi penggunaan video real background itu biasanya tidak terlalu halus seperti penggunaan virtual background. Jadi benar-benar masih terlihat gerakan badan kita akan masih terlihat dalam bentuk penggunaan real background. Tapi intinya dalam pembuatan video pembelajaran kita harus terus belajar lah intinya. Kita harus terus sharing, terus belajar, terus otak-atik. Nah, seperti itu. Mungkin seperti Guru Nurholis yang senang dengan Filmora. Jadi karena sudah nemen otak-atik ya. Jadi sudah tahu di mana tempatnya, di mana caranya. Seperti itu. Jadi mungkin ini juga bagaimana penggunaan dalam penggunaan aplikasi CapCut. Jadi kita juga harus lebih mau lagi melihat ya. Belajar itu tidak hanya secara dengan literasi buku, tapi bisa juga dengan literasi kita melihat sosial media tentang pembelajaran, melihat video YouTube orang lain, jadi itu juga belajar. Seperti itu mungkin Guru Ali. Mungkin lebih Baik, kurang oke. kalau ada kekurangan, kesalahan, intinya segala sharing yang saya berikan ini sama-sama untuk kita membangun pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih Guru Jan atas waktunya dan juga atas ilmunya, luar biasa. Kita juga terbantu dan bertambahnya skill ya. Jadi teman-teman terkait dengan kegiatan Mora kita masih menyisakan satu kegiatan lagi yaitu offline ya. Kita nanti akan belajar Canva dan juga nanti akan kita tutup dengan pameran media pembelajaran. Ya, jadi nanti teman-teman nanti mohon untuk diisi tugasnya cuma singkat ya. Jadi cuma buat RPP aja ya, RPMP ya. Saya kira itu sangat ringan saja, dibutuhkan waktu beberapa menit selesai gitu ya. Baik, terima kasih guru-guru semua atas waktunya pada sore hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan dan juga apa-apa yang mungkin kurang lengkap ya pada sore hari ini. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya dan juga tetap stay di kegiatan Mora 2023. Mohon nanti biar kita banyak teman, banyak saudara dan juga banyak ilmu kita saling sharing. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Ya. Mungkin ambil capture Guru. Oh iya. Ya. Oke. Mungkin guru-guru yang bisa menampilkan bisa ya, kita bisa bantu enggak Guru Jan? Karena Anda terbantu. Ya. Saya ambil ya. Ya silakan tampilin bisa menampilkan. Ini ya, fotonya ya atau mungkin videonya boleh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih guru-guru. Oke, terima kasih guru-guru semua. Selamat menjalankan ibadah maghrib ya. Fitri, Guru Miranda, Guru Marda, Guru Sri Amarwati, terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini. Oke. Iya, mohon izin dulu. Assalamualaikum. Guru Nurholis, terima kasih. Guru Ali, izin dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Mohon izin. Ya. Guru. Oke, saya end dari sini ya. Salam.